Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan apa yang kita bahas di minggu sebelumnya. Masih tentang pidato. Kemarin sudah saya jelaskan sedikit tentang pidato itu apa, istilah-istilah dalam pidato itu apa saja, hal-hal yang penting di dalam pidato itu apa saja, tujuannya apa, dan banyaklah yang lain, istilah-istilah yang lain. Tapi di minggu kedua ini kita akan lebih teknis untuk membahas struktur pidato karena ini penting untuk istilahnya jembatan kalian untuk menulis teks pidato nanti. Karena minggu depan kalian sudah efektif akan melakukan apa istilahnya? Kalian akan melakukan praktik di sekolah. Jadi sudah saya bagi juga tanggalnya tadi. Jadi nanti kalian akan praktik dengan pidato yang sudah kalian buat sendiri. Oke, langsung saja kita akan membahas struktur pidato sekarang. Yang pertama pembukaan. Pembukaan itu bertujuan untuk mempersiapkan pendengar pada pokok permasalahan yang hendak dikemukakan. Pendahuluan berisi salam pembuka, ucapan penghormatan, ucapan syukur, dan latar belakang masalah. Jadi misalnya seperti eh, yang terhormat gini terus alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini seperti itu misalnya. Dan setelah itu kalian juga bisa menjelaskan latar belakang masalah dari apa yang akan kalian bahas setelah itu. Lalu struktur yang kedua itu adalah isi pidato. Bagian isi adalah bagian inti dari suatu pidato. Hal-hal yang hendak disampaikan terdapat dalam bagian isi. Di dalam bagian ini pula ajakan untuk melakukan sesuatu juga diutarakan. Ini yang paling penting. Jadi di atas tadi hanya sebagai apa basa-basi lah, katakan seperti itu, basa-basi saja. Pembukaan itu gampangnya basa-basi. Isi pidato itu yang paling penting. Karena kalian mau menyampaikan apa di situ. Kalian mau memberikan pesan apa. Kalian ingin mengajak orang untuk apa. Itu yang ada di dalam isi pidato. Makanya ini adalah bagian inti dari suatu pidato sendiri. Kalau pidato kalian isinya jelek, penyampaian kalian jelek di situ, maka pidato kalian ya otomatis akan membosankan, pasti tidak didengarkan, tidak memberikan pengaruh. Jadi banyak hal yang harus diperhatikan juga dari cara kalian misalnya menekankan misalnya ayo atau gimana seperti itu. Jadi banyak hal yang mempengaruhi itu juga. Lalu yang ketiga adalah penutup pidato. Penutup ini dapat diisi dengan misalnya simpulan pendek dari uraian sebelumnya. Jadi apa yang kita sudah sampaikan di dalam isi kan itu terlalu panjang biasanya. Jadi di penutup itu kita apa ya? Hmm, kita sampaikan ulang secara singkat. Jadi kita sampaikan ulang secara singkat, kita ringkas lagi, kita tekankan lagi di penutup itu. Bisa juga berupa permintaan maaf kepada penonton, pada hadirin atas misalnya ada kata-kata kalian yang tidak pantas, ada kata-kata yang salah, disengaja maupun tidak disengaja, itu bisa berupa permintaan maaf seperti itu juga. Atau bisa juga kalian menggunakan kata-kata mutiara dari tokoh siapa misalnya, atau bisa pakai pantun atau apa gitu. Jadi itu lebih mewarnai pidato kalian ini. Jadi menutup itu ya nggak cuma sekedar assalamualaikum selesai. Jadi tidak seperti itu. Jadi ketika kalian misalnya banyak apa ya kata-kata mutiara misalnya, kalian cari sendiri lah ya. Pokoknya banyak kata-kata mutiara dari tokoh-tokoh yang bisa kalian ambil. Kalau saya mungkin akan saya misalnya saya ngutip eh, sebuah pesan dari film yang pernah saya tonton, itu mengatakan seperti ini dalam bahasa Inggris. Life is like a box of chocolate. We never know which one we gonna get. Jadi
Hidup itu seperti kotak coklat. Kalau di luar kotak coklat itu ada macam-macam rasanya. Kita nggak pernah tahu apa yang akan setelah kita ambil, kita nggak tahu rasanya itu apa. Nah, hidup juga seperti itu. Jadi mungkin kalau kata-kata Mutiara seperti itu, misalnya itu masuk ke dalam isi pidato kalian, itu bisa disampaikan di akhir-akhir. Jadi mungkin seperti itu. Setelah itu saya akan memberikan sebuah contoh pidato. Jadi bisa kalian tonton contoh pidato ini untuk referensi kalian dalam nanti pidato itu intonasi saya seperti ini dan segala macam. Jadi silakan ditonton. Ini dia videonya. Oke, untuk tugas minggu kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Balighu anni walau ayah." Sampaikanlah walaupun satu ayat. Perkenalkan, nama saya Dinar Masrur Naim, saya dari Trenggalek dan saya duduk di kelas 1 intensif. Dan saya adalah anak kedua dari 2 bersaudara. Dan saya adalah anak terganteng di keluarga karena anak laki-lakinya hanya saya. Dan jangan lupa saksikan saya di Speaking Action Contest. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Anus Kiai Haji Muhammad Maksum Yusuf selaku pimpinan Pondok Modern Ar-Risalah, yang kami guru Pondok Modern Ar-Risalah, yang kami hormati segenap dewan juri dan teman-temanku seperjuangan. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulahu ba'dah. Untuk langkah yang pertama kalinya, marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat bertumbuh di tempat yang mulia ini dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Untuk langkah yang kedua kalinya, salawat berangkai salam marilah kita kirimkan, kita panjatkan kepada putranya Abdullah, buah hatinya Siti Aminah, intannya kota Mekah, berliannya kota Madinah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau rela bermandian darah, berselimutan pedang dan berhujanan anak panah demi menegakkan kalimat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Untuk langkah yang ketiga kalinya, berdirinya saya di sini bukan karena tidak adanya kursi, bukan karena mencalonkan menjadi bupati, apalagi untuk mencari istri, melainkan berdirinya saya di sini akan menyampaikan sepatah kata atau 2 patah kata yang saya patah-patahkan menjadi 1000 kata yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Allahumma, yakni dengan judul petaka di balik narkoba. Hadirin calon-calon penghuni surga rahimakumullah, bahwasannya Insinyur Soekarno pernah mengatakan kepada rakyatnya, berilah aku 1000 orang tua, maka kan ku cabut Semeru beserta akar-akarnya, dan berilah aku 10 pemuda, maka kan ku guncangkan dunia. Sungguh pernyataan yang sangat membakar, memotivasi para pemuda maupun santri. Akan tetapi
Jika kalian tengok ke belakang dengan kondisi mereka saat ini, sedih dan miris hati ini, melihat mereka keluar dari rel kebenaran dan rel perjuangan untuk memajukan bangsa ini karena adanya racun penghancur bangsa. Apa itu racun penghancur bangsa? Dialah narkoba maupun miras. Dalam sebuah hadis dikatakan, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan adalah khamr dan semua yang memabukkan hukumnya adalah haram. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab والميسر والأنصاب والأسلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan-perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Dari hadis maupun ayat di atas kita tahu bahwa agama Islam melarang keras untuk khamr dan narkoba sudah berabad-abad yang lalu. Jadi bukan hal yang baru, merusak, menghancurkan, bahkan membunuh. Tapi mengapa banyak generasi yang mengkonsumsi narkoba, yang mengkonsumsi miras? Hadirin rahimakumullah, narkoba yang berbahaya itu tidak hanya menggilakan orang tua, remaja, bahkan anaknya raja dangdut pun ikut gila karena narkoba. Bahkan sudah diingatkan oleh sang raja, minuman keras, miras, apapun jenismu, tak akan kusentuh lagi dan tak akan kuragul lagi walau setetes. Dan narkotika, apapun namamu, tak akan pegang lagi dan tak akan kumakan lagi walau secuil. Gara-gara kamu orang bisa menjadi gila, gara-gara kamu orang bisa menjadi edan. Hadirin talon-talon penghuni surga rahimakumullah, Allahumma. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita jauhi narkoba, kita perangi narkoba, karena sudah jelas bahwa narkoba itu berbahaya dan merusak, bahkan membunuh generasi muda. Maka jangan sekali-kali mencoba yang namanya narkoba. Mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf dan kesalahan. Akhirnya jalan-jalan beli soto babat, tidak lupa minumnya es soda. Jika kalian ingin menjadi generasi hebat, maka yuk kita perangi narkoba. Akhirnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk tugas minggu kedua, buatlah teks pidato sesuai dengan tema yang ditentukan. Jadi sudah ada temanya, nanti setelah ini saya tunjukkan. Kalian yang atas nama ini itu temanya ini seperti itu. Lalu setelah itu praktekkan pidato yang sudah kalian buat itu di sekolah. Tanggalnya juga sudah ada di slide selanjutnya. Sebentar lagi akan saya tunjukkan. Jadi setelah kalian buat, selama seminggu ini kalian buat, setelah itu minggu depan kalian praktekkan di sekolah. Jadi ini sedia daftarnya. Pembagian tema dan tanggal 26 Januari 2021 itu temanya kelulusan.
Jadi setiap misalnya tema seperti kelulusan itu seperti kalian lulus dari SMP, kalian memberikan pesan, kalian memberikan pidato di depan. Nah, itu cobalah buat pidatonya seperti apa. Itu ada 12 orang atas nama Vika, Rohadatul, Novelia, Nia, Naila, Zidan, Wahdim, Retno, Putri Ayu, Nabila, Anjeli, dan Adrian Rifki. Itu yang akan tampil di minggu depan dengan tema kelulusan. Ingat temanya kelulusan. Untuk minggu depannya lagi dengan tema lingkungan. Lingkungan itu sangat-sangat luas, misalnya reboisasi atau penimbunan sampah atau penanggulangan sampah, macam-macam. Kalian bisa pakai banyak kalau di lingkungan. Itu atas nama Ulil, Asrofi Abidin, Rafli, Fahri, Lukman, Ulul, Hamdan, Fahmi, Dendi, Mauldi Ayu, Inayatul, dan Fatimatus Zahra. Itu tanggal 2 Februari. Dicatat. Kalau perlu kalian pause videonya, kalian catat siapa saja yang ada di sini. Oke? Lalu untuk minggu depannya lagi, tanggal 9 Februari, itu dengan tema kebangsaan, itu atas nama Kholidiah, Kamila, Handika, Gina, Eva, Adam, Aji, Rifki, Dion, Jalaluddin, dan Aldo. Itu bertema kebangsaan. Kalian bisa baca di sini juga bahwa ada catatan. Apabila tidak selesai di tanggal yang sudah dijadwalkan, kalian akan ikut di jadwal setelahnya. Jadi misalnya jika tanggal 26 ini tidak selesai, maka dia ikut di tanggal 2 Februari. Seperti itu. Saya kira cukup sekian apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Persiapkan sebaik-baiknya, minggu depan kita bertemu secara langsung untuk penilaian pidato. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.